Si paling perdana. Perkelahian antara dua anak kos di Tanjung Priok, Jakarta Utara bernama Dimas dan Syahrul mengakibatkan satu orang tewas karena saling tusuk menggunakan senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi di kamar kos mereka pada Rabu malam 22 Januari dan motifnya masih dalam penyelidikan polisi yang diduga terkait penggelapan motor. Setelah saling tusuk, keduanya berteriak minta tolong dan ditemukan oleh penghuni kos lain dalam kondisi berlumuran darah. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki siapa yang pertama kali menusuk. Dimas dan Syahrul diketahui merupakan teman kerja dan teman kos yang bekerja di salah satu gudang. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung di DNP Evening News edisi 23 Januari 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Kevin Manoy. Pengadilan Negeri Indramayu langsungkan sidang perdana TPPU Panji Gumilang. Hindari kontroversi, DPR kaji pembatasan media sosial bagi anak-anak. Kepolisian tangkap pelaku video deepfake yang atasnamakan pejabat negara. Pengadilan Negeri Indramayu menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Panji Gumilang pada Kamis 23 Januari 2025, di mana jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan yang merujuk pada pasal 70 Jungto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dakwaan tersebut berkaitan dengan TPPU karena kasus ini dianggap tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana pokok, dan beberapa pelanggaran yang dibacakan jaksa merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 6 Februari dengan agenda nota keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum Panji Gumilang atas dakwaan JPU. Penundaan selama 2 minggu ini disebabkan libur nasional dan untuk memastikan kelancaran persidangan. Setelah sidang perdana, Panji Gumilang menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan JPU tidak sesuai dan ia akan mengajukan eksepsi pada sidang selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait kegiatan reklamasi di gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, menyusul kerusakan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang signifikan. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridosani menyatakan bahwa KLH tengah mendalami dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan yang telah merusak lingkungan di Pulau Pari, termasuk menghitung kerugian ekonomi dan sosial. Aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk pembangunan dermaga wisata dan cottage apung telah merusak sekitar 40.000 pohon mangrove yang ditanam warga dalam 3 tahun terakhir, serta merusak terumbu karang dan padang lamun seluas 62 meter persegi dengan kedalaman 3 meter. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menambahkan bahwa KLH melibatkan ahli untuk menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan tersebut yang tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. KLH menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak terkait untuk menangani masalah kerusakan lingkungan di Pulau Pari dan mencegah kejadian serupa di wilayah lain dengan penyelidikan yang mendalam terhadap izin dan dampak kegiatan reklamasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mempelajari lebih lanjut usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak untuk menghindari kontroversi dan memastikan kebijakan yang tepat.
Pembahasan mengenai usulan ini telah dilakukan dalam rapat pimpinan DPR RI, menunjukkan keseriusan parlemen dalam mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari akses anak terhadap media sosial. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membahas rencana pembatasan tersebut dalam rapat kabinet, mempertimbangkan berbagai aspek positif dan negatifnya. Sementara itu, Nezar Patria, Wamenkom DG, juga menyatakan tengah mengkaji usulan tersebut dengan melihat contoh dari negara lain seperti Australia dan mempertimbangkan banyaknya pengaduan terkait dampak negatif media sosial dan AI. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komdigi, Mutia Hafid, telah berdiskusi mengenai strategi perlindungan anak di ruang digital dengan kemungkinan penerbitan peraturan pemerintah sementara sambil terus mengkaji regulasi yang lebih komprehensif. Proses pengkajian ini melibatkan berbagai pihak termasuk Komisi Teknis DPR untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga menghindari kontroversi dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap AMA, seorang wira swasta berusia 29 tahun dari Lampung Tengah yang telah membuat dan menyebarkan video deepfake pejabat negara seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Modus operandi pelaku adalah dengan membuat video deepfake yang seolah-olah menawarkan bantuan pemerintah, kemudian meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Dengan total keuntungan yang diperoleh pelaku mencapai kurang lebih 30 juta rupiah dalam 4 bulan terakhir. Video deepfake tersebut berisi pernyataan palsu terkait penawaran bantuan pemerintah dan menyertakan nomor WhatsApp yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi dengan korban dan melancarkan aksinya. Sebanyak 11 korban dari berbagai wilayah di Indonesia telah teridentifikasi dan pelaku telah melakukan kejahatan ini sejak 2020 dengan menggunakan konten deepfake pejabat negara dan sejumlah figur publik. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka meliputi ponsel, KTP, dan kartu rekening bank. AMA dijerat dengan pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP. Pelatih Ksatria Bangun Solo Efri Meldi menyatakan pertahanan yang solid dan rapi menjadi kunci kemenangan timnya atas Raja Wali Medan dengan skor meyakinkan 9-1-5-9 pada lanjutan IBL atau Indonesian Basketball League 2025. KBS berhasil mendominasi pertandingan dengan efektif membatasi perolehan poin Raja Wali. Hal ini terlihat dari total 31 defensive rebound yang berhasil mereka catat, dengan 10 rebound diantaranya disumbangkan oleh William Joseph Artino. Artino sendiri tampil gemilang dengan mencetak double-double, 22 poin dan 10 rebound. Sementara Dion Griffin menjadi top skor dengan 22 poin dan Previn Thibodeau menambahkan 16 poin dan 8 rebound. Ini menunjukkan kontribusi yang merata dari pemain Ksatria Bengawan Solo. Kemenangan ini memberikan dampak positif bagi mental dan semangat tim KBS, terutama menjelang pertandingan selanjutnya melawan juara IBL 2024 Pelita Jaya, yang dianggap sebagai modal berharga untuk menghadapi laga tersebut. Sebanyak 10 dari 12 pemain KBS yang bermain berhasil mencetak poin, menunjukkan kedalaman skuad dan kerjasama tim yang solid dalam meraih kemenangan telak tersebut. Demikian tadi DNP Evening News. Nantikan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP in the Morning mulai 27 Januari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, Prosperity for You. Sampai jumpa.